Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hamparan sawah yang luas dan hutan lebat, berdirilah sebuah rumah megah milik seorang pria kaya raya bernama Eyar-Essey. Rumah itu begitu besar dan mewah sehingga terlihat mencolok di antara gubuk-gubuk sederhana milik penduduk desa lainnya. Eyar-Essey memiliki segalanya. Ladang luas yang membentang sejauh mata memandang, lumbung-lumbung penuh hasil panen, emas berlimpah yang tersimpan rapi di peti-peti kayu, serta ternak yang jumlahnya tak terhitung, sapi, kambing, dan ayam yang memenuhi kandang-kandang besar di tanahnya. Kekayaan Eyar-Essey adalah buah dari kerja kerasnya bertahun-tahun. Ia memulai dari nol, bekerja dari pagi hingga malam untuk membangun kejayaannya. Semua usahanya didukung oleh Ratna, istrinya tercinta, seorang wanita yang tidak hanya cantik luar biasa, tetapi juga penuh kelembutan dan bijaksana. Kehidupan mereka semakin lengkap dengan kehadiran seorang putra tunggal, Bima. Pemuda itu tumbuh menjadi sosok gagah, cerdas, dan berbudi pekerti luhur, membuat setiap orang yang mengenalnya merasa terpesona. Hari-hari keluarga itu dipenuhi tawa dan kebahagiaan. Setiap pagi, suara Ratna yang merdu membangunkan Bima untuk memulai harinya, sementara Eyar-Essey selalu memastikan semua pekerjaan di ladang berjalan dengan baik. Di malam hari, keluarga kecil itu berkumpul di ruang tengah rumah mereka yang hangat, bercengkrama tentang segala hal sembari menikmati hidangan sederhana yang terasa istimewa karena kebersamaan mereka. Keseharian mereka yang harmonis membuat banyak tetangga iri. Tak jarang, orang-orang desa berbicara tentang bagaimana keluarga Eyar-Essey adalah lambang kesempurnaan, kaya, bahagia, dan penuh cinta. Namun, kebahagiaan itu, sebagaimana hal indah lainnya, tidak bertahan selamanya. Semua dimulai ketika Ratna tiba-tiba jatuh sakit. Awalnya hanya demam biasa, atau setidaknya itulah yang mereka pikirkan. Tapi hari demi hari, kondisi Ratna semakin memburuk. Eyar-Essey, dengan segala kekayaannya, berusaha keras untuk menyembuhkan istrinya. Ia memanggil tabib-tabib terbaik dari desa dan kota terdekat, membayar mereka dengan harga yang luar biasa mahal. Ia membeli segala macam ramuan, tanaman obat, dan jimat-jimat penyembuhan. Tapi tak ada yang berhasil. Wajah Ratna semakin pucat, tubuhnya semakin lemah, dan suaranya yang dulu merdu kini hampir tak terdengar. Ratna tetap berusaha tersenyum meski tubuhnya semakin rapuh. Eyar-Essey, cintaku. Aku mohon, jangan terlalu bersedih. Aku sudah hidup dengan penuh kebahagiaan bersamamu dan Bima, bisiknya suatu malam, ketika Eyar-Essey duduk di samping tempat tidurnya, menggenggam tangannya yang dingin. Air mata mengalir di pipi Eyar-Essey. Tidak, Ratna. Jangan bicara seperti itu. Aku akan menemukan cara untuk menyembuhkanmu. Aku bersumpah. Suaranya bergetar, penuh dengan ketakutan dan penolakan. Namun, takdir memiliki rencananya sendiri. Beberapa hari kemudian, Ratna mengembuskan napas terakhirnya di hadapan suami dan putranya. Waktu terasa berhenti. Eyar-Essey hanya bisa memandang tubuh istrinya yang terbujur kaku, tak percaya bahwa wanita yang dicintainya telah tiada. Di sisi lain, Bima, yang meskipun masih muda, mencoba tegar di depan ayahnya. Tapi dalam diam, ia menahan kesedihan yang begitu dalam. Pemakaman Ratna diadakan dengan penuh penghormatan. Seluruh penduduk desa hadir, memberikan doa dan kata-kata penghiburan untuk Eyar-Essey dan Bima. Namun, tidak ada kata-kata yang mampu mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Ratna. Setelah kepergiannya, rumah yang dulu dipenuhi tawa dan kehangatan berubah menjadi sunyi. Eyar-Essey, meskipun tetap kaya raya, merasa kehilangan segalanya. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada Ratna. Ruang tengah tempat mereka berbincang, dapur tempat Ratna memasak dengan senyum di wajahnya, bahkan taman kecil di belakang rumah tempat mereka sering menghabiskan waktu bersama. Malam-malam yang dulu dipenuhi cerita kini berganti dengan kesendirian dan keheningan. Eyar-Essey sering duduk di kamarnya, memandangi foto Ratna yang terpajang di dinding, mencoba mengingat suara dan senyum istrinya yang perlahan terasa semakin jauh. Bima, di sisi lain, mencoba mengalihkan kesedihannya dengan membantu ayahnya mengelola ladang dan ternak. Tapi hatinya yang muda tak mampu sepenuhnya menyembunyikan rasa kehilangan yang besar. Ia seringkali duduk di bawah pohon besar di pinggir sawah,
memandang ke langit dengan mata berkaca-kaca, berharap bisa berbicara dengan ibunya sekali lagi. Waktu berlalu, tapi luka di hati Eyarese dan Bima tidak juga sembuh. Eyarese mulai menarik diri dari dunia luar. Ia jarang berbicara dengan orang-orang desa, bahkan dengan para pekerjanya sendiri. Ia lebih sering menghabiskan waktu sendirian di kamar atau berjalan tanpa tujuan di sekitar rumah. Kekayaan yang dimilikinya terasa tidak berarti tanpa kehadiran Ratna. Namun, di tengah kesepian dan rasa kehilangan itu, muncul sebuah bisikan dari dalam hati Eyarese. Sebuah dorongan untuk mencari jawaban, mencari arti dari kehilangan yang begitu mendalam ini. Ia mulai merenungkan hidupnya, kebahagiaan yang pernah ia miliki, dan apa yang mungkin Tuhan ingin sampaikan kepadanya melalui cobaan ini. Eyarese akhirnya memutuskan untuk memulai perjalanan, tidak hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin. Ia ingin menemukan cara untuk mengisi kekosongan dalam hatinya, untuk menemukan kembali makna hidup setelah kehilangan yang begitu besar. Meski kepergian Ratna telah menghancurkan dunianya, ia sadar bahwa hidup masih terus berjalan, dan ia harus menemukan cara untuk berdamai dengan masa lalu. Perjalanan Eyarese, yang penuh dengan liku-liku dan pelajaran hidup, baru saja dimulai. Tahun-tahun berlalu bagai bayang-bayang yang suram bagi Eyarese. Meski musim terus berganti, luka di hatinya tak juga sembuh. Rumah megah yang dulu penuh tawa, kini terasa dingin dan hampa. Sepanjang hari, Eyarese menghabiskan waktunya di ruang kerja, memandangi jendela besar yang menghadap ke ladang-ladang luas miliknya. Namun, keindahan yang dulu membanggakan hatinya, kini terasa tidak berarti. Ia hanya melihat kehampaan di setiap sudut. Setiap pagi, Eyarese duduk di meja makan yang panjang, dikelilingi oleh piring-piring porselen mahal yang tetap kosong. Dulu meja itu selalu penuh dengan makanan dan suara ceria Ratna yang memanggil Bima untuk sarapan. Kini hanya kesunyian yang menyelimuti. Para pelayan yang setia melayaninya mulai cemas melihat majikan mereka yang tampak seperti bayangan dirinya yang dulu. Sementara itu, Bima tumbuh menjadi pemuda yang tangguh dan penuh tanggung jawab. Kehilangan ibunya memaksanya untuk dewasa lebih cepat. Ia belajar mengelola ladang dan ternak, mengambil alih sebagian besar tanggung jawab yang dulu dipegang oleh ayahnya. Penduduk desa sering memuji ketekunan dan kecerdasannya. Namun, di balik senyum ramah yang selalu ia tunjukkan, tersembunyi rasa kehilangan yang masih menghantuinya. Ia merindukan masa-masa sederhana ketika keluarganya masih utuh. Malam-malam adalah saat yang paling menyakitkan bagi Eyarese. Ia seringkali duduk di depan perapian, menatap api yang berkobar, memegang sebuah kalung milik Ratna yang selalu ia simpan. Kenangan tentang istrinya datang menghampiri seperti gelombang yang tak terbendung. Suara tawanya, tatapan lembutnya, dan caranya merapikan rambut Bima saat masih kecil. Apa gunanya semua ini? Igumam Eyarese suatu malam, suaranya hampir tak terdengar. Semua emas, semua ladang. Apa artinya jika aku tak punya dia? Bima sering melihat ayahnya tenggelam dalam kesedihan, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara membantu. Ia pernah mencoba mengajak Eyarese keluar rumah, mengajaknya berbicara tentang masa depan atau sekadar berjalan-jalan di desa. Tapi setiap kali, Eyarese hanya menggeleng lemah, seolah-olah seluruh energinya telah terkuras habis. Ayah, kita harus terus berjalan, kata Bima suatu hari, suaranya penuh harap. Ibu pasti ingin kita bahagia, bukan begini. Namun, Eyarese hanya menatap putranya dengan mata yang kosong. Kau tidak mengerti, Bima. Kehilangan ibumu adalah kehilangan separuh jiwaku. Bagaimana aku bisa berjalan jika aku bahkan tak tahu arah? Kata-kata itu menghancurkan hati Bima, tetapi ia menolak untuk menyerah. Ia tahu, meskipun ayahnya tampak kuat di luar, luka di dalamnya terlalu dalam untuk disembuhkan dengan mudah. Konflik di hati Eyarese semakin memuncak ketika ia mulai bermimpi buruk setiap malam. Dalam mimpinya, ia melihat Ratna berdiri di tengah ladang yang luas, tersenyum kepadanya, tetapi perlahan-lahan menghilang dalam kabut tebal. Setiap kali ia mencoba mendekatinya, kakinya terasa berat, dan suara Ratna yang memanggil namanya terdengar semakin jauh. Ia selalu terbangun dengan keringat dingin, merasa seolah-olah hatinya telah diiris-iris. Hari-hari berlalu,
dan Eyarese mulai merasa bahwa kesepiannya bukan hanya karena kehilangan Ratna. Ia juga merasa terasing dari dunia di sekitarnya. Kekayaan yang dulu menjadi sumber kebanggaannya kini hanya menjadi beban. Penduduk desa yang dulu menghormatinya kini hanya datang untuk bekerja atau meminta bantuannya. Tidak ada lagi hubungan yang tulus, hanya hubungan transaksional. Kesepian ini semakin menjerat Eyarese ketika ia melihat Bima tumbuh dewasa. Putranya semakin jarang berada di rumah, sibuk mengurus ladang dan ternak. Bima bahkan mulai menjalin hubungan dengan seorang gadis desa bernama Lestari, seorang wanita yang cerdas dan lembut, yang sering menemani Bima di ladang. Meski senang melihat putranya menemukan kebahagiaan, Eyarese merasa semakin terisolasi. Ia merasa kehilangan koneksi yang dulu begitu kuat dengan Bima. Apakah aku akan menghabiskan sisa hidupku sendirian? Dipikir Eyarese suatu malam, duduk di kamarnya yang sunyi. Pertanyaan itu terus menghantui pikirannya. Hingga suatu hari, saat Eyarese sedang duduk di teras rumah, seorang lelaki tua mendatanginya. Lelaki itu adalah seorang pendongeng keliling yang sering berkunjung ke desa untuk menghibur penduduk dengan cerita-cerita penuh hikmah. Kali ini, ia datang bukan untuk bercerita, tetapi untuk menawarkan sebuah nasihat. Eyarese, berkata lelaki tua itu dengan suara rendah namun penuh makna. Kau kehilangan sesuatu yang penting, itu jelas. Tapi kau juga lupa satu hal, hidup adalah perjalanan. Kehilangan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan pintu menuju pemahaman baru. Eyarese memandang lelaki tua itu dengan tatapan skeptis. Apa yang kau tahu tentang kehilangan? Kau tidak pernah kehilangan separuh jiwamu, dibalasnya dengan nada getir. Lelaki tua itu tersenyum samar. Mungkin benar, aku tidak tahu seperti apa rasanya kehilangan Ratna. Tapi aku tahu satu hal, Eyarese. Kau masih memiliki Bima, darah dagingmu. Dia adalah cahaya yang bisa membimbingmu keluar dari kegelapan ini, jika kau mengizinkannya. Kata-kata itu menghantam hati Eyarese seperti petir di siang bolong. Ia sadar, dalam kesedihannya, ia telah mengabaikan putranya, satu-satunya keluarga yang tersisa. Tapi apakah sudah terlambat untuk memperbaiki semuanya? Pertanyaan itu terus mengusik pikirannya. Konflik antara rasa kehilangan, kesepian, dan keinginan untuk menemukan kembali makna hidup membuat Eyarese berada di persimpangan jalan. Ia tahu, jika ia tidak mengambil langkah untuk berdamai dengan masa lalunya, ia akan kehilangan lebih banyak lagi. Keputusan itu diambil Eyarese dengan hati yang berat, namun ia yakin ini adalah langkah yang diperlukan. Setiap sudut desa tempat mereka tinggal kini terasa seperti pengingat akan kehilangan yang terus menghantuinya. Jalan setapak yang dulu dilalui Ratna, pohon tempat mereka berteduh, hingga ladang yang dipenuhi canda tawa keluarga mereka dulu, semuanya kini berubah menjadi kenangan pahit yang hanya memperdalam luka di hatinya. Ayah, apa ini keputusan yang tepat? Tanya Bima saat mereka mulai mengemasi barang-barang di rumah besar mereka. Suaranya lembut, namun jelas mengandung keraguan. Eyarese menghela napas panjang. Kita tidak bisa terus tinggal di sini, Bima. Tempat ini terlalu penuh kenangan. Aku butuh sesuatu yang baru, tempat di mana aku tidak terus-menerus dihantui bayangan ibumu. Bima menatap ayahnya, lalu mengangguk. Meski hatinya berat meninggalkan tempat di mana ia tumbuh besar, ia tahu bahwa kesedihan ayahnya tak akan bisa disembuhkan jika mereka tetap tinggal di desa ini. Ia berharap perjalanan ke tempat baru bisa membawa perubahan, baik untuk dirinya maupun untuk ayahnya. Mereka memutuskan untuk pindah ke sebuah desa di seberang hutan lebat yang terletak cukup jauh. Desa itu, menurut cerita para pedagang, dikelilingi oleh perbukitan hijau dan aliran sungai yang jernih. Dengan membawa semua kekayaan yang mereka miliki, ternak, emas, dan barang-barang berharga lainnya, Eyarese dan Bima memulai perjalanan mereka. Perjalanan itu tidaklah mudah. Hutan yang harus mereka lintasi bukan hanya lebat, tetapi juga penuh misteri. Pohon-pohon tinggi dengan ranting-ranting yang menjuntai menciptakan bayangan yang gelap, bahkan di siang hari. Suara burung hantu yang sesekali terdengar membuat suasana semakin mencekam. Bima, yang berjalan di depan, membawa tombak sebagai bentuk perlindungan. Ia tahu cerita-cerita dari para penduduk desa tentang hutan itu. Ada harimau liar, ular berbisa,
bahkan makhluk-makhluk gaib yang konon menghuni tempat itu. Meski ia mencoba untuk tetap tenang, ia tidak bisa menghilangkan rasa was-was yang menggelayuti hatinya. "Ayah, tetap dekat denganku," kata Bima, menoleh ke belakang untuk memastikan ARSA baik-baik saja. ARSA mengangguk pelan. Meski tubuhnya masih tegap untuk pria seusianya, perjalanan ini terasa sangat melelahkan baginya, bukan hanya secara fisik tetapi juga emosional. Hutan ini, dengan semua keindahan dan kegelapannya, terasa seperti cerminan dari hatinya sendiri, penuh misteri, kesepian, dan ketidakpastian. Malam pertama di hutan menjadi ujian berat. Mereka membuat perkemahan kecil di tepi sungai, menyalakan api unggun untuk mengusir binatang buas. Angin malam bertiup dingin, membawa suara gemerisik daun dan raungan binatang yang entah berasal dari mana. Bima duduk di dekat api unggun, menatap ayahnya yang termenung. "Ayah, apa ayah benar-benar yakin desa baru ini akan membawa kebahagiaan?" ARSA memandang putranya, lalu menjawab dengan suara yang pelan, hampir seperti bisikan. "Aku tidak tahu, Bima. Tapi aku tahu satu hal, kita tidak bisa terus hidup dalam bayangan masa lalu. Aku hanya ingin mencoba menemukan sesuatu yang baru." Malam itu, keduanya tidur dengan perasaan yang bercampur aduk. Namun, di tengah keheningan malam, ARSA bermimpi lagi tentang Ratna. Ia melihat istrinya berdiri di tepi sungai, tersenyum kepadanya. Tapi kali ini, senyum itu tidak disertai dengan kabut yang menghilangkannya. Ratna hanya berdiri di sana, memandang ARSA dengan tatapan yang lembut, seolah-olah memberikan restu atas keputusannya untuk pergi. Keesokan harinya, perjalanan mereka berlanjut. Namun, sesuatu yang aneh mulai terasa. Hutan yang mereka lintasi tampak semakin asing, meskipun mereka mengikuti arah yang sama seperti yang diberikan oleh para pedagang. Pohon-pohon tampak semakin besar dan rapat, dan suara-suara binatang terasa semakin jarang terdengar, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Ini tidak terasa seperti jalan yang benar, kata Bima, menghentikan langkahnya. Ia mengamati sekeliling, mencoba mencari tanda-tanda bahwa mereka masih berada di jalur yang benar. ARSA mengangguk setuju. "Aku juga merasa ada yang aneh. Mungkin kita harus berhenti sejenak dan memastikan arah kita." Namun, sebelum mereka sempat beristirahat, suara langkah berat terdengar dari arah semak-semak di depan mereka. Bima segera mengangkat tombaknya, bersiap menghadapi apapun yang akan muncul. Dari balik semak-semak itu, muncul seekor harimau besar dengan mata yang bersinar dalam kegelapan. "Jangan bergerak," bisik Bima kepada ayahnya, sementara ia berdiri di depan, melindungi ARSA. Harimau itu menatap mereka dengan tatapan yang tajam, menggeram pelan, seolah-olah memperingatkan mereka untuk tidak melanjutkan perjalanan. ARSA merasakan jantungnya berdebar kencang. Ia ingin lari, tetapi kakinya terasa kaku. Namun, sebelum harimau itu sempat menyerang, sesuatu yang aneh terjadi. Dari arah yang berlawanan, seorang pria tua muncul, membawa tongkat panjang yang terbuat dari kayu hitam. Pria itu mengenakan jubah lusuh, tetapi tatapannya penuh wibawa. "Tenang, kau tidak akan dilukai," kata pria tua itu dengan suara tenang. Harimau itu, seolah mengerti, perlahan mundur ke dalam kegelapan, meninggalkan ARSA dan Bima yang masih terpaku di tempatnya. "Siapa Anda?" tanya Bima, suaranya tegas meski ada sedikit getaran. Pria tua itu tersenyum samar. "Aku hanyalah penjaga hutan ini. Aku tahu kalian sedang mencari jalan menuju desa seberang. Tapi sebelum kalian melanjutkan perjalanan, kalian harus menjawab satu pertanyaan." "Apa itu?" tanya ARSA, mencoba mengendalikan rasa takut dan penasaran yang bercampur di hatinya. Pria tua itu menatap mereka dengan mata yang tajam. "Apa yang sebenarnya kalian cari di desa baru itu? Apakah benar kalian ingin memulai hidup baru, atau hanya lari dari bayangan masa lalu?" Pertanyaan itu menusuk hati ARSA seperti pisau tajam. Ia terdiam, sementara Bima memandang ayahnya dengan ekspresi bingung. "Ayah, jawablah," bisik Bima. Hutan itu seperti dunia lain yang memisahkan mereka dari kehidupan yang selama ini mereka kenal. Pohon-pohon raksasa dengan akar-akar yang mencuat dari tanah seolah menjadi penghalang alami bagi siapapun yang berani melintas. Suara gemerisik dedaunan dan sesekali lolongan binatang liar membuat malam terasa lebih gelap dan penuh ancaman. Di hari ketiga perjalanan mereka, tubuh ARSA mulai menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Usianya yang tak lagi muda membuatnya kesulitan menghadapi dinginnya malam dan kelembapan hutan. Ia mulai batuk-batuk, dan tubuhnya gemetar meskipun mereka telah menyalakan api unggun setiap malam. Bima, yang selama ini berusaha tetap tegar,
mulai khawatir. Saat mereka menemukan sebuah gubuk tua yang tampaknya sudah lama ditinggalkan, Bima memutuskan untuk berhenti di sana. Gubuk itu kecil dan reot, dengan dinding-dinding kayu yang lapuk dan atap yang berlubang di sana-sini. Namun, itu adalah satu-satunya tempat perlindungan yang bisa mereka temukan di tengah hutan. "Masuklah, ayah. Kita akan bermalam di sini," kata Bima sambil membantu Eyarese turun dari kudanya. Eyarese mengangguk lemah, wajahnya pucat dan keringat dingin membasahi dahinya. Bima membaringkan ayahnya di atas selembar kain yang ia bawa, lalu menyalakan api unggun kecil di dalam gubuk itu untuk menghangatkan ruangan. "Ayah, minumlah ini," kata Bima sambil menyodorkan air dari kantung kulit yang mereka bawa. Namun, Eyarese hanya meneguk sedikit sebelum memalingkan wajahnya. "Maafkan aku, Bima," gumam Eyarese dengan suara yang hampir tak terdengar. "Aku hanya menjadi beban bagimu." Bima menggeleng dengan tegas. "Ayah, jangan berkata seperti itu. Aku tidak akan membiarkan ayah menyerah. Kita akan keluar dari hutan ini bersama." Malam itu, Bima hampir tidak tidur. Ia duduk di dekat ayahnya, memastikan api tetap menyala untuk menghangatkan tubuh Eyarese. Tapi di tengah malam, ketika keheningan menyelimuti gubuk itu, terdengar suara langkah-langkah dari luar. Bima langsung waspada. Ia meraih tombaknya dan berdiri di dekat pintu, matanya mengawasi setiap bayangan yang bergerak di luar. Suara itu semakin dekat, dan kini disertai dengan suara geraman pelan. Ketika Bima membuka pintu gubuk, ia melihat sepasang mata kuning menyala di kegelapan. Seekor serigala besar berdiri di sana, menatapnya dengan tatapan lapar. Bima tahu bahwa serigala itu bukan sekadar ancaman bagi dirinya, tetapi juga bagi ayahnya yang sedang sakit. Dengan hati-hati, Bima melangkah keluar, menjaga jarak antara dirinya dan serigala itu. Ia mengangkat tombaknya, mencoba mengusir binatang itu dengan suara lantang. "Pergi! Ini bukan tempatmu!" Namun, serigala itu tidak mundur. Sebaliknya, ia melangkah semakin dekat, diikuti oleh 2 ekor lainnya yang muncul dari semak-semak. Bima kini menyadari bahwa ia berhadapan dengan kawanan serigala, dan mereka tidak akan pergi dengan mudah. "Ayah, tetap di dalam!" teriak Bima tanpa menoleh. Ia tahu bahwa melawan kawanan serigala sendirian adalah pertaruhan besar. Namun, ia tidak memiliki pilihan lain. Dengan keberanian yang dipaksakan, Bima mengayunkan tombaknya ke arah serigala pertama yang mencoba mendekat. Pertarungan itu berlangsung sengit. Bima menggunakan semua keterampilannya untuk melindungi diri dan ayahnya. Serigala-serigala itu melompat dan menggeram, sementara Bima terus mengayunkan tombaknya, melukai beberapa di antaranya. Tapi kekuatannya mulai terkuras. Di tengah kekacauan itu, suara keras tiba-tiba terdengar dari dalam gubuk. "Pergi kalian!" Suara Eyarese, meski lemah, memecah keheningan malam. Ia berdiri di ambang pintu, memegang obor yang menyala. Serigala-serigala itu tampak ragu sejenak, terganggu oleh cahaya terang dan suara tegas Eyarese. Bima memanfaatkan kesempatan itu untuk melancarkan serangan terakhirnya, melukai salah satu serigala dengan tombaknya. Melihat rekan mereka terluka, kawanan itu akhirnya mundur, melarikan diri ke dalam kegelapan. Bima segera berlari ke arah ayahnya, yang tampak hampir roboh setelah mengangkat obor itu. "Ayah, kenapa keluar?" "Ayah harus beristirahat," katanya dengan nada panik. Eyarese tersenyum lemah. "Aku tidak bisa hanya duduk diam sementara kau mempertaruhkan nyawamu untukku, Bima." Bima membantu ayahnya kembali ke dalam gubuk, lalu menutup pintu dengan kayu-kayu yang mereka temukan di sekitar. Meski malam itu penuh bahaya, mereka berhasil melewati ancaman kawanan serigala. Namun, kondisi Eyarese semakin memburuk. Tubuhnya semakin panas, dan napasnya mulai terdengar berat. Bima tahu bahwa mereka harus segera keluar dari hutan ini dan mencari bantuan, atau semuanya akan terlambat. Dengan hati yang penuh tekad, Bima merencanakan langkah berikutnya. Ia tidak akan membiarkan hutan ini menjadi akhir dari perjalanan mereka. Bagaimanapun caranya, ia harus membawa ayahnya ke tempat yang aman. Bima meninggalkan gubuk dengan tombak di tangan, berharap bisa menemukan hewan buruan untuk mengisi perut mereka yang kosong. Langit di atas hutan tampak suram, tertutup oleh awan gelap dan ranting-ranting pohon yang menjulang tinggi. Perjalanan itu terasa semakin berat,
dengan rasa lapar yang mulai menggerogoti kekuatannya. Aku tidak boleh pulang dengan tangan kosong, igumamnya pada dirinya sendiri, mencoba menguatkan hati. Ia tahu bahwa ayahnya membutuhkan makanan lebih dari dirinya. Kondisi Eyaresei semakin memburuk setiap jamnya, dan tanpa makanan, tubuh rentanya tak akan mampu bertahan lama. Namun, hari itu terasa seperti hari terburuk dalam perjalanan mereka. Setiap langkah yang diambil Bima tidak membawa hasil. Hutan yang biasanya dipenuhi suara burung dan gemerisik binatang kini sunyi, seolah semua kehidupan bersembunyi darinya. Ia menjelajahi setiap sudut, mengikuti jejak kaki yang ia temukan di tanah, tetapi tidak satupun membawa ia ke hewan buruan. Rasa frustrasi mulai menguasai pikirannya. Kemana semua hewan pergi? Pikirnya dengan gigi terkatup. Ia tahu hutan ini tidak sepenuhnya kosong, tetapi seolah-olah nasib sedang mempermainkannya. Saat siang bergulir menjadi sore, Bima mulai menyadari bahwa ia telah menjelajah terlalu jauh dari gubuk. Matahari yang hampir tenggelam membuat hutan semakin gelap, dan ia hanya memiliki sedikit waktu sebelum malam tiba. Namun, rasa lapar dan tekad untuk membawa pulang makanan membuatnya terus berjalan, meskipun tubuhnya mulai kehilangan tenaga. Setelah beberapa jam berjalan tanpa hasil, Bima akhirnya menemukan sesuatu. Di dekat sebuah aliran sungai kecil, ia melihat seekor rusa yang sedang minum. Jantungnya berdegup kencang. Ini adalah kesempatan yang telah ia tunggu-tunggu. Dengan hati-hati, ia merunduk, mengintai rusa itu dari balik semak-semak. Namun, ketika ia siap untuk melemparkan tombaknya, seekor harimau besar muncul dari balik pepohonan. Harimau itu mengaum keras, membuat rusa itu lari seketika. Bima membeku di tempatnya, jantungnya berdegup lebih kencang daripada sebelumnya. Harimau itu menatap langsung ke arah Bima, matanya yang tajam memancarkan ancaman. Dengan perlahan, Bima mengangkat tombaknya, mencoba menunjukkan bahwa ia siap bertarung jika perlu. Namun, harimau itu tidak menyerang. Ia hanya berdiri di sana, mengawasi Bima dengan tatapan yang hampir seperti peringatan. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, harimau itu berbalik dan berjalan pergi, menghilang di balik pepohonan. Bima menghela napas panjang, menyadari betapa tipisnya jarak antara hidup dan mati barusan. Namun, rasa lega itu segera digantikan oleh rasa frustrasi. Rusa itu telah hilang, dan ia kembali tanpa apa-apa. Ketika malam tiba, Bima akhirnya memutuskan untuk kembali ke gubuk. Tubuhnya lelah, dan perutnya terasa perih karena lapar. Ketika ia sampai, ia menemukan ayahnya sedang duduk bersandar di dinding gubuk, wajahnya semakin pucat. "Bima, kau kembali," kata Eyaresei dengan suara lemah, senyumnya pudar namun tetap berusaha memberikan kehangatan. "Ayah, aku tidak menemukan apapun," kata Bima dengan suara penuh penyesalan. Ia meletakkan tombaknya di pojok gubuk dan duduk di sebelah Eyaresei. "Maafkan aku, Ayah. Aku gagal." Eyaresei menggeleng pelan. "Jangan menyalahkan dirimu, Bima. Kau sudah berusaha. Itu sudah lebih dari cukup." Namun, kata-kata itu tidak cukup untuk menghapus rasa bersalah di hati Bima. Ia tahu bahwa waktu mereka semakin menipis. Tanpa makanan, tanpa kekuatan, mereka tidak akan bisa keluar dari hutan ini. Malam itu, suara perut kosong mereka mengisi keheningan. Api unggun yang kecil memberikan sedikit kehangatan, tetapi tidak cukup untuk menghilangkan dinginnya malam. Bima memandangi wajah ayahnya yang terpejam, berharap ayahnya bisa mendapatkan sedikit istirahat. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa ini bukanlah cara mereka harus hidup. Keesokan paginya, Bima bangun lebih awal. Ia memutuskan untuk mencoba lagi, kali ini dengan rencana yang berbeda. Ia mengikat seutas tali menjadi jebakan sederhana dan meletakkannya di dekat sungai tempat ia melihat rusa sebelumnya. Ia berharap jebakan itu bisa menangkap sesuatu, apapun yang bisa mereka makan. Namun, saat ia kembali ke gubuk untuk menemui ayahnya, ia dikejutkan oleh sesuatu yang tidak ia duga. Pintu gubuk terbuka lebar, dan harta mereka yang ditinggalkan, emas dan barang berharga, hilang. "Ayah," seru Bima panik, berlari masuk ke dalam gubuk. Eyaresei masih di sana,
tetapi ia tampak bingung dan lemah. "Bima, ada seseorang masuk," igumam ERSC dengan suara lirih. "Mereka mengambil semuanya." Hati Bima terasa hancur. Tidak hanya mereka kehilangan makanan, tetapi sekarang juga harta mereka, yang selama ini menjadi harapan untuk memulai kehidupan baru. Dengan rahang yang terkatup dan tangan yang mengepal, ia bertekad untuk menemukan orang yang telah mencuri dari mereka. Namun, di tengah rasa marah dan kecewa itu, ia menyadari sesuatu. Harta itu bukanlah yang paling penting. Yang paling penting adalah menyelamatkan ayahnya. Dengan atau tanpa emas, ia harus menemukan cara untuk keluar dari hutan ini dan membawa ayahnya ke tempat yang aman. Bima merasakan perubahan yang aneh pada tubuhnya saat kutukan itu mulai bekerja. Rasanya seperti api yang menyebar dari ujung rambut ke seluruh tubuhnya, membakar tulangnya dari dalam. Ia berteriak kesakitan, tetapi suaranya segera berubah menjadi desisan. Tubuhnya memendek, kulitnya menjadi dingin dan bersisik, dan kakinya menghilang, digantikan oleh ekor panjang yang melingkar di tanah. Sanca putih itu menatapnya dengan mata berkilauan, penuh kemarahan dan penghinaan. "Kau telah mencuri dariku, dan lebih buruk lagi, kau telah memecahkan telurku. Sebagai hukuman, kau akan kehilangan wujud manusia yang kau banggakan. Hidupmu kini terikat pada hutan ini, seperti aku terikat pada sarangku," desis sang ular. Bima hanya bisa menatapnya dengan mata ular barunya, penuh rasa penyesalan. Ia mencoba berbicara, tetapi yang keluar hanyalah desisan pelan. Ia ingin memohon, ingin meminta ampun, tetapi lidah bercabangnya tidak mampu mengungkapkan kata-kata. Dengan tubuh barunya yang licin, Bima bergerak perlahan menjauh dari sarang itu. Ia tidak tahu harus kemana, tetapi hatinya dipenuhi oleh rasa bersalah yang mendalam. Ia hanya berpikir satu hal, kembali ke gubuk dan melihat keadaan ayahnya. Namun, perjalanan pulang sebagai seekor ular ternyata jauh lebih sulit. Dengan tubuh yang melata, ia harus menyesuaikan diri dengan setiap gerakan baru. Semak-semak yang dulunya mudah ia singkirkan dengan tangan kini menjadi rintangan besar. Ia merayap dengan lambat, melewati akar-akar pohon yang mencuat dari tanah, sambil berjuang melawan rasa lapar dan keputusasaan. Ketika akhirnya ia sampai di gubuk, malam telah tiba. Dari celah pintu, ia melihat ayahnya duduk sendirian, bersandar di dinding gubuk. Wajah ERSC tampak semakin tirus, dan napasnya terdengar berat. Melihat itu, hati Bima terasa hancur. Dengan penuh kehati-hatian, ia melata masuk ke dalam gubuk. Namun, ketika ERSC melihat sosok ular putih yang mendekat, ia terkejut dan mencoba menjauh. "Ular! Jangan mendekat!" seru ERSC dengan suara lemah, mencoba meraih tongkat kayu untuk melindungi dirinya. Bima berhenti. Ia tahu bahwa wujud barunya membuat ayahnya takut. Ia mencoba mendekat dengan perlahan, berharap ayahnya bisa mengenalinya. Namun, ERSC tidak menyadari bahwa ular di depannya adalah putranya sendiri. Dengan hati yang berat, Bima mundur, memberikan jarak. Ia hanya bisa mengawasi ayahnya dari sudut gubuk, melingkarkan tubuhnya di lantai yang dingin. Malam itu, ia terjebak dalam keheningan yang menyiksa, merasakan beban kutukan yang tidak hanya merenggut wujud manusianya tetapi juga memisahkannya dari ayahnya. Di pagi hari, ERSC semakin lemah. Ia mencoba berbicara, tetapi suaranya hampir tidak terdengar. Melihat itu, Bima merasa putus asa. Ia ingin membantu, tetapi dalam wujudnya sekarang, ia tidak bisa melakukan apa-apa. Namun, tiba-tiba, sesuatu dalam dirinya membisikkan harapan. Ia teringat pada kata-kata sang ular putih. Kutukan itu mungkin memiliki cara untuk dipatahkan. Jika ia bisa mencari jalan keluar dari kutukan ini, ia bisa kembali ke wujud manusianya dan membantu ayahnya. Dengan tekad baru, Bima meninggalkan gubuk dan mulai mencari sesuatu yang bisa menjadi jawaban. Ia merayap melalui hutan, mengingat setiap cerita dan legenda yang pernah ia dengar tentang hutan ini. Ia teringat cerita tentang sebuah mata air ajaib di tengah hutan, yang konon bisa menyembuhkan segala penyakit dan bahkan membalikan kutukan. Namun, perjalanan menuju mata air itu tidaklah mudah. Ia harus melewati rintangan yang lebih berbahaya daripada sebelumnya, termasuk melawan binatang liar yang menganggapnya sebagai mangsa.
Dalam setiap langkah, ia harus menghadapi rasa takut dan kesedihan, tetapi bayangan wajah ayahnya yang lemah memberinya kekuatan untuk terus maju. Akhirnya, setelah berhari-hari mencari, ia menemukan mata air itu. Airnya berkilauan di bawah cahaya bulan, tampak seperti cairan perak yang hidup. Dengan penuh harapan, Bima mendekati mata air itu dan menyentuhkan ekornya ke air tersebut. Tiba-tiba, rasa hangat menyebar melalui tubuhnya. Sisiknya mulai menghilang, digantikan oleh kulit manusia. Tubuhnya perlahan-lahan kembali ke wujud aslinya, meskipun rasa lelah dan luka dari perjalanan itu masih terasa. Bima, yang kini kembali menjadi manusia, menatap dirinya dengan takjub. Namun, ia tidak punya waktu untuk merayakan. Ia segera mengambil air dari mata air itu dan kembali ke gubuk secepat yang ia bisa. Ketika ia tiba, ia menemukan ayahnya terbaring lemah di lantai. Dengan tangan yang gemetar, Bima menyuapkan air dari mata air itu ke mulut ayahnya. "Ayah, minumlah. Ini akan menyembuhkan ayah," katanya dengan suara penuh harapan. ERC meneguk air itu perlahan. Dalam hitungan detik, warna di wajahnya mulai kembali. Napasnya yang berat berubah menjadi lebih stabil, dan matanya yang sebelumnya tampak suram kini mulai bersinar kembali. "Bima, kau kembali," bisik ERC, dengan senyum lemah yang akhirnya muncul di wajahnya. Bima hanya bisa tersenyum, air mata mengalir di pipinya. Ia telah menghadapi kutukan, rasa lapar, dan bahaya hutan, tetapi ia berhasil menyelamatkan ayahnya. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa kutukan itu adalah pelajaran penting baginya, bahwa keserakahan dan keputusasaan bisa membawa malapetaka, tetapi cinta dan pengorbanan mampu mengatasi segalanya. Bima menatap tubuh ayahnya yang terbaring kaku di lantai gubuk. Meski hatinya dipenuhi rasa duka yang mendalam, tidak ada air mata yang mengalir dari matanya. Wujud ularnya hanya mampu menyuarakan desisan kecil, suara yang tak bisa mengungkapkan kesedihan manusia. Ia merasakan kehampaan yang menusuk. Ayahnya, satu-satunya keluarga yang tersisa, kini telah pergi, meninggalkannya sendirian di dunia yang seolah tak lagi memiliki makna. Dalam diam, Bima memutuskan untuk memberikan ayahnya peristirahatan terakhir yang layak. Dengan tubuhnya yang melata, ia keluar dari gubuk untuk mencari tempat yang damai di hutan. Ia menemukan sebuah tempat di bawah pohon besar yang rindang, dekat dengan aliran sungai kecil yang dulu sering ia datangi bersama ayahnya. Tempat itu terasa tenang, seolah-olah alam sendiri merestui keputusannya. Menggunakan ekornya, Bima mulai menggali tanah. Proses itu memakan waktu lama, dan tubuhnya yang lelah semakin terasa berat dengan setiap gerakan. Namun, ia tidak berhenti. Rasa tanggung jawabnya terhadap ayahnya mengalahkan segala kelelahan. Setelah lubang itu cukup dalam, Bima kembali ke gubuk untuk membawa tubuh ayahnya. Ia melilit tubuh ayahnya dengan hati-hati, memastikan tidak ada luka yang tercipta di tubuh sang ayah. Perlahan-lahan, ia membawa tubuh itu ke tempat peristirahatan terakhirnya. Ketika tiba, ia meletakkan tubuh ERC dengan lembut ke dalam lubang yang telah ia gali. Di samping tubuh ayahnya, ia juga meletakkan seluruh harta dan emas yang mereka bawa selama perjalanan. Baginya, harta itu tidak lagi memiliki arti tanpa sang ayah. Biarlah emas dan kekayaan itu menjadi milik bumi, terkubur bersama orang yang paling ia cintai. Dengan ekornya, ia menutup lubang itu dengan tanah. Setiap gumpalan tanah yang ia dorong terasa seperti beban berat di hatinya. Ketika makam itu selesai, ia mengumpulkan batu-batu besar dari sekitar hutan untuk menutupi makam tersebut. Batu-batu itu menjadi semacam penanda, simbol bahwa di bawahnya terbaring seorang pria yang hidupnya penuh dengan cinta, meskipun dirundung oleh tragedi. Setelah selesai, Bima berdiam diri di samping makam itu, melingkarkan tubuhnya di sekitarnya seperti seorang penjaga. Ia tidak tahu berapa lama ia berada di sana, tetapi waktu terasa berhenti. Hanya suara angin yang berhembus melalui pepohonan dan gemericik air sungai yang menemaninya. Dalam kesendiriannya, ia merenung. Ia merasa bahwa semua ini adalah hukuman, bukan hanya untuk mencuri telur sang ular, tetapi juga untuk dosa-dosa keluarganya, keserakahan yang selama ini mereka abaikan, dan ketidaksadaran mereka akan nilai sejati dari kehidupan. Kini, ia hanya seorang diri,
dengan tubuh yang terkutuk dan hati yang patah. Namun, sebuah pikiran melintas di benaknya. Kutukan ini mungkin bukan hanya hukuman, tetapi juga sebuah ujian. Ia teringat pada cerita-cerita lama yang sering diceritakan ibunya tentang manusia yang diubah menjadi makhluk lain sebagai bentuk penebusan dosa. Jika ia bisa menemukan jalan untuk menebus kesalahan-kesalahannya, mungkin, hanya mungkin, ia bisa kembali menjadi manusia. Dengan tekad yang baru, Bima memutuskan untuk meninggalkan makam ayahnya, meskipun itu adalah keputusan paling sulit yang pernah ia buat. Ia melingkar sekali lagi di sekitar makam, mengucapkan perpisahan dalam hati. "Maafkan aku, ayah," bisiknya dalam hati. "Aku tidak bisa menyelamatkanmu. Tapi aku akan terus hidup, dan aku akan memastikan bahwa aku tidak mengkhianati semua yang telah kau ajarkan padaku." Dengan langkah yang berat, Bima mulai melatap pergi dari tempat itu. Ia tahu bahwa perjalanan ke depan akan penuh dengan kesulitan, tetapi ia berjanji pada dirinya sendiri untuk menemukan makna dari kehidupan barunya. Ia akan belajar untuk melindungi, untuk berbagi, dan untuk menjadi lebih baik, meskipun tubuhnya kini bukan lagi manusia. Hutan yang dulu terasa seperti musuh kini menjadi rumahnya. Ia belajar memahami kehidupan makhluk lain, berbaur dengan binatang-binatang hutan, dan menjadi bagian dari alam. Dalam keheningan malam, ia sering kembali ke makam ayahnya, membawa bunga-bunga liar yang ia temukan di sepanjang perjalanan. Itu adalah caranya untuk tetap terhubung dengan ayahnya, meskipun mereka kini terpisah oleh dunia yang berbeda. Bima mungkin telah kehilangan segalanya, keluarganya, kekayaannya, bahkan tubuh manusianya. Tetapi di dalam hatinya, ia menyimpan harapan bahwa suatu hari ia bisa menemukan pengampunan, baik dari dirinya sendiri maupun dari dunia. Dan mungkin, pada saat itu, ia akan benar-benar bebas dari kutukan yang telah mengubah hidupnya selamanya. Kisah tentang ular putih penjaga makam, dengan cepat menyebar dari desa ke desa, menjadikannya legenda yang menakutkan. Para penduduk percaya bahwa harta yang terkubur bersama ARSA adalah harta terkutuk, dijaga oleh makhluk gaib yang tidak bisa dikalahkan oleh manusia biasa. Mereka menceritakan bahwa setiap orang yang mencoba mencuri emas itu akan menemui ajalnya di tengah hutan, dengan tubuh mereka ditemukan penuh luka atau bahkan tidak ditemukan sama sekali. Bima, yang kini sepenuhnya menjalani kehidupan sebagai seekor ular, tetap setia menjaga makam ayahnya. Hatinya masih penuh dengan rasa bersalah, tetapi ia merasa bahwa menjaga makam itu adalah satu-satunya cara untuk menebus dosa-dosanya. Setiap kali seseorang mencoba mendekati makam, ia akan melingkarkan tubuhnya di sekitar tumpukan batu, menatap tajam dengan matanya yang berkilauan seperti permata, dan mengeluarkan desisan yang menggema di seluruh hutan. Namun, tidak semua orang yang datang ke makam itu berniat buruk. Suatu hari, seorang gadis muda bernama Suri, yang dikenal sebagai seorang tabib di desa seberang, memasuki hutan dengan membawa bunga-bunga liar di tangannya. Suri telah mendengar kisah tentang makam ARSA dan penjaganya, tetapi ia tidak datang untuk mencuri. Ia datang untuk memberikan penghormatan. Ketika ia tiba di dekat makam, ia melihat ular putih besar melingkar di atas batu-batu besar. Meskipun penampilannya menakutkan, Suri merasa ada sesuatu yang berbeda tentang ular itu. Matanya tidak menunjukkan kebencian atau kemarahan seperti yang diceritakan dalam legenda, melainkan kesedihan yang dalam. "Aku tidak datang untuk mengambil apapun," kata Suri dengan suara lembut, membungkukkan tubuhnya sebagai tanda hormat. "Aku hanya ingin memberikan bunga ini untuk orang yang dimakamkan di sini." Bima, yang telah bersiap untuk mengusir gadis itu, merasa terkejut. Ini adalah pertama kalinya seseorang datang dengan niat yang murni. Ia menatap Suri dengan penuh rasa ingin tahu, tidak bergerak dari posisinya. Suri perlahan-lahan meletakkan bunga-bunga itu di atas tumpukan batu, lalu duduk di dekat makam tanpa menunjukkan rasa takut sedikit pun. "Aku mendengar bahwa makam ini adalah milik seorang pria yang sangat mencintai keluarganya," katanya pelan, seolah berbicara kepada makam itu. "Aku juga kehilangan keluargaku beberapa tahun lalu. Aku tahu bagaimana rasanya ditinggalkan." Mendengar kata-kata itu, hati Bima terasa tersentuh. Ia merasa gadis ini benar-benar memahami penderitaan yang ia rasakan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa tidak sendirian. Hari itu, Suri tinggal di dekat makam hingga matahari mulai terbenam.
Sebelum pergi, ia berbisik, "Ya, aku akan kembali lagi besok." Dan ia menepati janjinya. Setiap hari, Suri datang ke makam membawa bunga segar, duduk di sana, dan menceritakan kisah-kisah kecil tentang kehidupannya. Ia tidak pernah meminta apapun, hanya memberikan doa dan penghormatan. Hubungan aneh antara gadis itu dan ular putih perlahan mulai terbentuk. Bima merasa dirinya mulai berubah. Kehadiran Suri mengingatkannya pada sisi kemanusiaannya yang hampir ia lupakan. Ia mulai mempertanyakan apakah kutukan ini benar-benar hukuman abadi, ataukah masih ada harapan untuk penebusan. Namun, hari-hari tenang itu tidak berlangsung lama. Suatu malam, sekelompok pencuri yang lebih terorganisir datang ke makam. Mereka membawa senjata dan obor, bertekad untuk mendapatkan emas yang terkubur di sana. Suri, yang kebetulan berada di makam malam itu, bersembunyi di balik semak-semak saat para pencuri mendekat. Ia melihat ular putih itu melingkar di atas makam, siap melindungi harta dan tempat peristirahatan terakhir ayahnya. "Jangan coba-coba mendekat," idesis Bima dengan suara menggelegar, yang meskipun tidak dipahami oleh manusia, jelas mengandung ancaman. Namun, para pencuri tidak mundur. Mereka menyerang dengan tombak dan pisau, mencoba mengalahkan sang penjaga. Bima melawan dengan segenap kekuatannya, menggulingkan tubuhnya yang besar untuk menjatuhkan mereka, mencambuk dengan ekornya, dan menggigit dengan taringnya yang tajam. Pertarungan itu sengit, dan meskipun Bima berhasil mengusir para pencuri, ia terluka parah. Tubuhnya penuh dengan luka dari tombak dan senjata tajam, darahnya menetes di atas makam. Suri keluar dari persembunyiannya setelah para pencuri kabur. Ia melihat ular putih itu terbaring lemah di atas batu, napasnya berat. Dengan air mata mengalir di pipinya, ia berlutut di sampingnya. "Kau telah melindungi makam ini dengan hidupmu," bisiknya. "Aku akan membantumu." Suri mengambil ramuan herbal yang selalu ia bawa dan mulai merawat luka-luka Bima. Ia tidak peduli bahwa ia sedang membantu seekor ular raksasa. Baginya, makhluk itu memiliki jiwa yang jauh lebih manusiawi daripada kebanyakan manusia yang pernah ia temui. Malam itu, di bawah sinar bulan, Bima merasakan sesuatu yang lain selain rasa sakit, sebuah harapan. Kehadiran Suri menjadi sinyal bahwa masih ada kebaikan di dunia ini, dan mungkin, penebusannya tidak lagi terasa mustahil. Hutan itu kini menjadi tempat yang penuh misteri, dihormati sekaligus ditakuti oleh penduduk desa. Mereka tidak berani memasuki hutan terlalu jauh, apalagi mendekati makam tua di bawah pohon besar itu. Bagi mereka, sang ular putih adalah penjaga gaib, pelindung dari roh jahat, dan simbol kesetiaan tanpa akhir. Setiap kali suara desisan lembut terdengar dari arah hutan saat malam tiba, para penduduk yakin bahwa sang ular tengah berpatroli, memastikan tidak ada yang mengganggu makam ayahnya. Anak-anak tumbuh dengan cerita itu, diceritakan oleh orang tua mereka di malam hari, bukan sebagai dongeng pengantar tidur, tetapi sebagai pengingat akan arti cinta, pengorbanan, dan penyesalan. Namun, hanya sedikit yang tahu cerita lengkap di balik legenda itu, tentang seorang pemuda yang kehilangan segalanya, yang dikutuk karena kesalahannya, tetapi memilih untuk menebus dosa-dosanya dengan kesetiaan yang tidak tergoyahkan. Beberapa orang berkata bahwa pada malam-malam tertentu, jika kau berdiri cukup dekat dengan makam dan mendengarkan dengan saksama, kau bisa mendengar bisikan pelan dari angin yang mengalir di antara pepohonan. Bisikan itu terdengar seperti doa, sebuah permohonan maaf, harapan untuk pengampunan, dan kerinduan akan cinta yang pernah ada. Suri, tabib muda yang pernah mendekatkan diri pada ular itu, kini telah menjadi seorang wanita tua. Ia tinggal di desa, dan meskipun tubuhnya mulai rapuh, ia selalu mengunjungi tepi hutan dengan membawa bunga liar untuk ditinggalkan di sana. Ia tidak pernah memasuki hutan lagi, tetapi ia percaya bahwa ular itu masih hidup, melingkar di sekitar makam, setia seperti dulu. "Aku yakin dia masih di sana," kata Suri kepada cucunya suatu hari, sambil meletakkan bunga di tepi jalan setapak yang menuju hutan. Dia tidak hanya menjaga emas itu, tetapi juga kenangan, cinta, dan penyesalan yang begitu dalam. Ia adalah pelajaran bagi kita semua, bahwa bahkan dalam bentuk yang paling sederhana, kesetiaan adalah kekuatan yang paling murni. Hari-hari berganti, musim silih berganti, tetapi legenda itu tidak pernah pudar. Ular putih tetap menjadi penjaga hutan,
penjaga makam tua yang telah menjadi saksi bisu dari perjalanan hidup yang tragis namun penuh arti. Dan di suatu malam yang hening, di bawah cahaya rembulan yang menyinari pohon-pohon raksasa, ular putih itu terlihat melingkar di atas makam, diam dan tenang. Ia telah menerima nasibnya, menjadikannya sebuah penebusan. Dalam keheningan itu, ia tahu bahwa cintanya kepada sang ayah adalah hal yang abadi, melampaui waktu dan bahkan wujud fisiknya. Maka, hingga kini, hutan itu berdiri sebagai tempat yang suci, menyimpan rahasia seorang pemuda yang berubah menjadi legenda. Kisah sang ular putih, penjaga makam, tidak hanya hidup di antara pepohonan, tetapi juga di hati orang-orang yang mendengarkan cerita itu. Sebuah pengingat bahwa cinta dan kesetiaan sejati tidak pernah mati, bahkan di tengah kutukan sekalipun.